Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia perusahaan. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen sumber daya perusahaan, kita akan membacakan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi atau perusahaan. Perkembangan usaha dan organisasi atau perusahaan sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara profesional, diharapkan pegawai bekerja secara produktif. Terkait rumusan masalah di sini ada 4 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Yang kedua, ada kepentingan apa saja yang ada pada perencanaan sumber daya manusia? Dan yang ketiga, ada komponen apa saja yang menjadi dasar dalam perencanaan sumber daya manusia? Dan yang terakhir, seperti apa penyusunan anggaran sumber daya manusia dalam sistem perencanaan sumber daya manusia? Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat serta ekonomis. Untuk yang kedua, mengenai kepentingan perencanaan sumber daya manusia, ada 3 poin. Yang pertama, yaitu kepentingan individu. Yang kedua, ada kepentingan organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, ada kepentingan nasional. Untuk kepentingan individu, di sini perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensi dirinya. Untuk kepentingan organisasi atau perusahaan, yaitu perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi perusahaan dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Dan yang terakhir, ada kepentingan nasional. Kepentingan nasional di sini disebabkan karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Nah, untuk yang ketiga mengenai komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada di kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi atau perusahaan. Pengaruh perubahan dan peningkatannya melibatkan semua anggota organisasi berdasarkan pada perencanaan dan analisis masalah. Terkait dengan komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia, poin yang ketiga yaitu pengauditan sumber daya manusia. Pengauditan adalah suatu proses intensif penyelidikan, penganalisaan, dan pengembangan informasi yang ada dengan norma standar yang berlaku. Pengauditan sumber daya manusia meliputi penelusuran secara normal dan sistematis mengenai efektivitas program kepegawaian, program analisis jabatan, penarikan pegawai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu peramalan sumber daya manusia. Peramalan sumber daya manusia sangat mirip dengan pengauditan sumber daya manusia. Perbedaannya, peramalan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang, sedangkan pengauditan lebih mengetahui hal yang berhubungan dengan keadaan sekarang ini. Baik, untuk pembahasan yang terakhir mengenai penyusunan anggaran sumber daya manusia. Yang pertama, dasar penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran harus didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, sistem penyusunan anggaran. Sistem penyusunan anggaran dapat menggunakan sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua perusahaan tanpa membedakan besar kecil beban kerjanya, sedangkan sistem ruang lingkup yaitu sebaliknya. Selanjutnya, yang ketiga mengenai analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir mengenai anggaran belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai harus disusun dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Maka dari itu, dalam menentukan anggaran belanja pegawai ini perlu berdasarkan dengan skala prioritas bagian-bagian yang sangat penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu oleh perusahaan. Nah, setelah kita membahas mengenai manajemen sumber daya perusahaan, kita akan membacakan kesimpulannya.
Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan penyendayagunaan sumber daya yang ada pada individu atau pegawai. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.